Welcome back di podcast Polri bersama saya Dr. Isa. Kalau tadi saya sudah banyak wawancara apa interogasi nih sama juru bicara Polri Bapak Irjen Pol Argo Yuwono. Sekarang boleh ya Pak, kalau saya gantian nih nanya ke Bapak. Monggo. Karena ini pasti banyak banget masyarakat di luar sana yang penasaran nih sama sosok Pak Argo sendiri gitu. Pak, kan Bapak selaku Kadif Humas Polri ini sudah lama ya Pak bertugas jadi juru bicara. Seperti apa sih Pak? Kan sudah melekat banget nih, kayak lihat Pak Argo ini emang juru bicara yang handal gitu, yang menguasai semua bidang perhumasan. Gini Dok, jadi kalau dulu di kampung itu kalau ditanya ya mau jadi polisi iya. Tugas polisi apa? Nangkep maling. Yeah. Itu dulu pasti itu tanya, Yeah. nangkep maling gitu ya. Tapi ternyata setelah berjalan waktu menjadi Kadif Humas juru bicara ini juga ada prosesnya gitu ya. Jadi saya hampir 7 tahun, mulai dari 7 tahun, mulai dari Jawa Timur, kemudian Polda Metro Jaya, kemudian di Mabes Polri. Oh wow. Ya memang banyak pengalaman yang saya dapatkan, baik itu di Jawa Timur, kemudian di Jakarta, gitu. Dan untuk ilmu kehumasan ya kita belajar sendiri, kita otodidak gitu ini. Iya. Oh gitu ya. Ya kita sering melihat orang-orang di YouTube lah, nanti kita lihat seperti apa, bagaimana komunikasinya, kalau menghadapi suatu kegiatan gitu. Dan memang kita ada beda antara kehumasan Polri dengan kehumasan di instansi yang lain. Ya memang kita ada namanya Bako Humas ya. Antar lembaga ini kita sering bertemu setiap bulan sekali. Ya memang ada perbedaan. Ya bedanya bahwa kalau di kepolisian itu melekat kegiatan-kegiatan di masyarakat dan tekanan banyak, dan bisa menekan juga. Iya. Iya betul. Kalau di kepolisian beda ya Pak. Iya. Kok saya jadi tertarik ya, salah ya. Tapi Pak, apa sih sebenarnya tantangannya? Karena kan sebagai humas dari Kepolisian Republik Indonesia, itu kan artinya garda terdepan citra Polri ya. Iya. Wih, apa Pak tantangannya? Jadi gini, kadang-kadang kalau kita melihat upacara itu, upacara itu banyak sekali pasukan yang berbaris itu. Iya. Jadi seandainya saya itu ditanya oleh media maupun orang lain, kemudian saya harus menjawab, saya berpikiran bahwa saya ini adalah mewakili Polri. Di belakang saya ini seolah-olah itu Kapolri, ke belakang sampai anak buah itu saya mewakilinya. Gitu. Iya. Jadi ya memang grogi pertamanya itu. Rasanya kan tanggung jawabnya berat gitu ya Pak berat ya? sekali. Jadi jangan sampai saya salah. Pokoknya jadi berpikir berpikir di belakang saya itu ada 400.000 lebih anggota Polri yang saya harus tidak boleh salah dalam saya memberikan informasi, memberikan pesan gitu ya. Jadi ya itu menjadi tantangan tersendiri. Dan apa yang kami sampaikan ini kan ada boleh disebut hankam lah. Yang utamanya politik yang paling berat. Yeah. Itu politik gitu. Karena ya walaupun itu kasus kriminal pun bisa diseret ke politik. Di situ. Memang kita harus memerlukan suatu teknik dan taktik tersendiri gitu. Nah itu sebenarnya tipsnya apa ini? Soalnya pasti pengalaman Bapak kan banyak banget nih ya, udah 7 tahun di bidang Humas Polri sendiri. Terus pasti banyak ya Pak pengalaman-pengalaman yang berkesan sampai saat ini gitu. Apa Pak yang paling diingat mungkin atau yang bisa di-share? Mungkin saya yakin ini nggak banyak yang bisa di-share ya, karena sifatnya konfidensial nih biasanya. Tapi apa Pak yang bisa di-share Pak? Mungkin pernah dengar kasus pengadaan uang dulu di Jawa Timur itu. Viral banget sih Pak itu Pak. Pak Dimas Kanjeng itu. Iya. Tiba-tiba muncul ya kan? Ada uang banyak sekali. Gitu. Jadi tantangan saya ataupun untuk menarik saya tugas di sana itu waktu itu saya ikut dengan penyidik mulai dari pemeriksaan
mulai dari ke lokasi, saya masuk bunker itu ada di sana. Masuk bunkernya saya ke sana, melihat kuburan di sebelah rumahnya ada. Kemudian lihat pengungsi di sana yang benar-benar tinggal di sana ya? gitu. Jadi sampai ke plafon juga saya naik. Serius Pak? Ada apa Pak di plafon Pak? Kita Ada uang juga Pak? Nah, kita mencari barang bukti iya, uang itu sampai ke plafon. Yang lucu lagi saya pakai menggunakan jubahnya itu saya pakai itu. Tapi nggak keluar Pak uangnya? Malah keluar uang itu. Pengennya ya Pak ya? Aduh. Itu yang paling menarik di sana. Dan kemudian ada hal tertentu yang mungkin nggak tahu apakah juru bicara lain itu juga akan mengalaminya. Contohnya saat kita kan jarang kita melihat lampu, lihat blitz itu ya. Jadi kita sudah pede nih, kita udah mempersiapkan ini. Nanti ini yang akan saya omongin kan gitu. Tahu langsung banyak sekali media yang foto kemudian syuting ada lampunya. Itu bisa gelap. Tiba-tiba berkunang-kunang ya Pak matanya. Jadi langsung saya ngomong apa ini? Saking banyaknya, biasanya doorstop ya Pak kayak gitu, tahu-tahu ditodong gitu ya Pak. Kayaknya tadi saya mau ngomong apa lupa ya. Lupa gitu. Pernah Pak ngalamin itu Pak? Itu. Masa Pak? Wah, ternyata sampai seorang profesional seperti Pak Argo juga sempat ya ngalamin gitu ya. Ngalamin di situ. Iya, Itu waktu pertama di. Sekarang mau udah enggak berarti. Tenang. Karena sekarang udah tenang banget ya kan. Mau ditodong pertanyaan, wah udah dengan tenang menjelaskan dengan detail. Termasuk yang baru-baru ini ya Pak. Ya. Saya lihat Bapak tenang banget. Kita yang nonton sih nggak tenang Pak. Emosi Pak yang nonton. Tapi Pak Argo ini neranginnya enak banget loh. Ya jadi intinya bahwa kita harus menguasai masalah. Itu masalah. Misalnya seperti kemarin ada kejadian di Makassar, semua masalah saya kuasai dulu. Jadi apapun setelah kita kuasai masalah itu, pertanyaan apapun kita bisa menjelaskan di sana di situ. Jadi intinya bahwa kita menjelaskan biar masyarakat tenang. Itu intinya di situ, biar tidak panik dan biar melaksanakan kegiatan seperti biasa. Dan nggak termakan hoax ya Pak? Nah, lagi-lagi kan. Aduh, karena biasanya lebih cepat Pak hoaxnya. Beritanya katanya ini, katanya itu lebih cepat. Aduh gawat. Ya memang kita sering meluruskan bersama itu. Iya kan Pak jadinya ya Pak ya. Apa sepertinya tugas juru bicara zaman sekarang begitu ya Pak. Meluruskan hoax. Pak tapi emang dari dulu Bapak punya cita-citanya emang jadi juru bicara Polri? Masa dari kecil udah tahu ya Pak posisi itu enggak ya? Saya maunya seperti dokter, menjadi dokter. Menjadi dokter Pak. Oh udah bener berarti Pak jalannya ke situ, tapi enak dong Pak. Tapi emang bener Pak mau jadi dokter? Yo, kemarin saya kan waktu Penmaru itu ya. Iya berapa sih Penmaru? Saya belum lahir Pak. Tahun 86 lah. Udah. Penmaru saya dengan PD. Saya mengerjakan soalnya. Saya bisa. Saya pasti diterima ini di kedokteran ini. Setelah pengumuman, kok nggak ada. Itu berarti garis tangannya ke kepolisian Pak. Iya, dari ke polisi. Kan? Ternyata ya. Jadi pelajaran juga nih berarti buat semua. Jadi kalau mengalami kegagalan bukan berarti itu akhir dari segalanya. Betul. Tapi bisa jadi pintu ke arah lain yang lebih berpotensi, seperti Pak Argo. Aduh, Pak. Kalau misalnya lagi bawa kasus-kasus besar, kan tekanannya besar banget. Selain menguasai materi, gimana Pak biar pembawaannya tenang? Karena gitu. kalau saya pasti kelihatan Pak groginya. Ini deg-degan banget nih. Selain menguasai materi, biasanya apa Pak yang dipikirin? Apakah ingat-ingat keluarga di rumah atau apa tuh Pak? Jadi kalau misalnya sudah menguasai, ya kita anggap itu teman biasa. Wartawan di depan itu seperti teman biasa saja. Oh gitu. Ya kita anggap teman biasa. Kemudian kita ibaratkan kita dialog. Kita nyampaikan, ada tanya kita jawab, gitu, nyampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan itu yang penting jelas, kemudian lugas. Dan tidak bertele-tele itu aja. Iya benar sih. Singkat, padat dan jelas ya. Kadang-kadang kan langsung ditanya lagi. Wah, ini kaget gitu ditanya itu. Ya kadang-kadang kan bagaimana kita upayanya. Apa tadi pertanyaannya? Kita jadi sempat mikir itu Pak ya. Jawab kita bertanya lagi, kita berpikir di situ. Iya. Dia ngulangi, kita sudah ada jawaban. Oh ini jawabannya. Iya.
Oh itu tipsnya ternyata. Saya pakai nanti tipsnya Bapak. Gimana gitu? Nanti kalau keseringan nanya, Ibu dokter sehat gitu. Kupingnya baik-baik saja itu gimana ya? Aduh, Pak, boleh nggak nih Pak? Kita sekali-sekali tuker peran. Nah, saya yang jadi juru bicara Polri. Aduh, ini beban banget sih. Ini. Terus Bapak jadi juru bicara satuan tugas. Gimana caranya tuh Pak ya? Lu bisa kan tipsnya udah saya beritahu tadi tipsnya itu. Kalau misalnya harus tenang, minum air putih dulu. Kita mau apa namanya menjelaskan minum air putih dulu. Nah, saya tapi udah bisa salamnya doang Pak. Oh gitu ya. Meskipun kalau saya gini salam sehat Pak. Salam presisi. Salam presisi jadi salam sehat. Berarti kan sudah sama salamnya. Salamnya sama. Sehat dengan presisi. Iya ya. Tapi saya yakin kalau Pak Dr. Esa jadi juru bicara Polri, waduh, itu sebelum jamnya tayang pun udah banyak yang datang. Aduh, rasanya berat ya. Aduh, kayak paling cocok udah tepatnya Pak Argo lah. Oke, baik. Thank you Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini saya jadi menginterogasi Bapak Argo. Kepada seluruh pemirsa atau pendengar podcast, ya kita semua nih tetap harus menyadari bahwa pandemi ini masih ada. Jadi yang paling penting adalah kita disiplin dalam protokol kesehatan, ya termasuk 3M, kita sukseskan 3T dan juga vaksinasi saat vaksinnya siap. Dan ini bukan saatnya lagi kita beradu argumen. Kita harus bersatu, kita bergotong royong. Kita sedang melawan musuh yang sama, yakni virus COVID-19. Jadi tetap semangat semuanya dan tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Dr. Esa sudah mengisi ruang podcast Polri Presisi. Semoga sinergi kita sebagai juru bicara pemerintah terus terjalin. Dengan hadirnya Mbak Reza sebagai jubir satuan tugas penanganan COVID-19, masyarakat semakin sadar disiplin protokol kesehatan dan tentunya masyarakat juga sadar pentingnya vaksin. Amin. Terima kasih banyak.